masih ada toleransi, masih ada kebijakan yang dapat dipahami bersama. Ya walaupun ada kejadian kan bukan itu menjadi penentu seperti itu. Kalau masih kerukunan itu masih baiklah, masih dijaga. Menurut pendapat Suster, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antaragama di Indonesia tercapai dengan baik? Antara 10 dan 100 nggak nyampe lah 100 ya kerukunan di agama itu. Kalau udah 100 kan berarti udah rukun, nggak ada lagi pembongkaran gereja, nggak ada lagi mengganggu ibadah berarti. Kalau dari saya sih masih sekitar 70 lah kerukunan umat beragama di Indonesia kita ini. Kalau yang dari saya alami kerukunan agama saya sendiri ya Katolik, bisa dikatakan kalau umat Katolik itu di Indonesia ini walaupun minoritasnya seperti itu masih dihargai lah, masih rukun lah dengan agama-agama lain. Dari pihak kami juga, pihak Katolik yang saya alami masih terbuka dengan agama yang lain, masih welcome, masih saling mendukung seperti itu. Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia itu sebenarnya sudah baik, tetapi belum semuanya. Jadi menurut pendapat saya skalanya itu 75 dari 100. Karena hubungan umat Kristen dengan agama lain di Indonesia itu sebenarnya sudah rukun, tapi belum semua, karena masih terjadi pembubaran saat beribadah. Itu saya sering lihat di media sosial. Saya sudah lihat beberapa kali. Jadi menurut saya belum terlalu rukun. Dalam menurut agama saya, Ini kalau mengajarkan itu cukup yang terjadi mengerti aja, mengerti bagaimana agama masing-masing individu menjalankannya. Begitu juga kita harus menjalankannya. Menurut ajaran saya, terutama ajaran Katolik, kami diajarkan untuk saling mengasihi dan menghormati antar umat beragama tanpa membedakan bahwasanya saya agama ini, dia agama itu. Kami diajarkan untuk selalu merangkul satu sama lain dan selalu berbaik untuk sesama manusia. Nah, jadi di dalam agama Kristen itu ada Alkitab, dan di Alkitab itu tertulis dalam Markus 12 ayat 31 diajarkan untuk saling mengasihi sesama. Jadi bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan dalam agama saya itu dengan cara mengasihi sesama. Itu tidak boleh mengejek sesama kita. Jadi kita harus saling menghormati orang lain dan jangan paksa orang lain untuk pindah agama ke agama kita. Dan juga di agama saya itu diajarkan untuk hidup damai. Kerukunan yang saling mengasihi, mengampuni, karena kasihlah di atas segalanya. Kita bukan memandang dari agamanya, karena pada dasarnya kalau tidak mampu memandang dari agama, setidaknya dari kemanusiaan itu. Jadi diajarkan hukum cinta kasih. Harmonis, yang peran yang baik untuk menjaga kerukunan seperti hari-hari besar ya. Kayak Idul Fitri, Idul Adha, ataupun Ramadan. Cukup kita datang memberi perhatian biar sama-sama akrab. Contohnya bukan materi ya, misalnya dengan kehidupan sehari-hari. Islam kan dekat dengan Buddha, Kristen. Dengan adanya saling pengertian ini, agama itu akan tercipta lah. Cara menciptakan suasana yang harmonis itu sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Kita harus bisa memiliki hati yang baik. Jadi kalau misalnya kita jumpa sama orang yang beda agama dengan kita jangan saling mengejek. Kita harus bisa tegur sapa sama dia, terus saling tolong menolong, jangan ejek juga keyakinan mereka. Kita harus saling menghargai. Itu tadi keterbukaan dan sikap toleransi yang harus dibangun ya. Kalau ada dalam satu daerah misalnya ada sampai 3 atau 4 agama atau sampai 5, 6 seperti itu. Di Indonesia kan ada 6 agama tanpa satu aliran kepercayaan ya.
sungguh sangat beragam. Cara membukanya itu ya saling menjaga, saling bertenggang rasa, saling mengasihi, baru komunikasi yang baik. Iya, kita menjaga kayak yang sering harus kita jaga, pertama menjaga sikap, dijaga bicara, juga dijaga perilaku, apapun agamanya kita harus tetap menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, jangan ada di kita semua ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan walaupun berbeda keyakinan, kita harus saling menghormati keyakinan walaupun keyakinan kita itu berbeda-beda. Setiap agama pasti mengajarkan cinta kasih ya, entah agama apapun itu. Pasti yang diajarkan itu cinta kasih. Jadi caranya, ya apa yang diajarkan agamanya dijalankan. Seperti kalau seandainya semua agama menjalankan sesuai dengan ajaran agamanya, pasti tadi yang nilai 70 itu pasti akan menjadi nilai 100 kita Indonesia ini untuk menjaga kerukunan ini. Menurut pendapat saya, cara untuk menjaga kerukunan di dunia ini yaitu dengan cara menerapkan kasih, saling mengampuni, itu juga perlu agar kita tidak dendam, dan juga hargai perbedaan iman orang lain, jadi kita nggak boleh menjudge orang lain. Terus juga jangan bikin konflik. Nah, padahal di setiap agama itu pasti mengajarkan tentang hal-hal yang baik, cara bertoleransi, tapi pasti ada saja juga oknum yang malah mencari konflik dengan agama lain gitu. Padahal sudah diajarkan hal-hal yang baik. Jadi contoh oknum-oknum itu pasti melakukan seperti tadi, yaitu membubarkan ibadah, terus mengejek-ngejek agama lain. Padahal di agama itu sendiri kita diajarkan untuk berbuat hal-hal yang baik dan saling toleransi. Ya, kalau pemerintah itu sampai saat sekarang ini tetap menjaga kerukunan, tetap menjaga kebersamaan. Nah, itu orang dari pemerintah itu sampai sekarang ini tetap dijalankan agar kondisi kita khususnya di Indonesia ini, karena banyaknya beragama, banyaknya suku, kita harus saling menghormati. Sikap pemerintah itu sampai sekarang ini tetap menjaga kerukunan. Nah, peran pemerintah memangnya sangat beragam ya, sangat besar peran pemerintah. Harusnya pemerintah itu sebaiknya, dan mereka tentunya udah berusaha ya dengan baik, tapi alangkah lebih baik lagi tidak dibedakan, tidak ada istilah keluar minoritas, mayoritas. Dengan begitu kan harus dirangkul secara keseluruhan. Misalnya ada dana naik haji, kita juga kan sebagai Kristen, karena agama tadi diakui mereka. Pemerintah mengakui agama di negara kita ini ada 6, kan satu aliran kepercayaan, sudah mereka akui itu. Jangan hanya merangkul sepihak seperti itu. Alangkah lebih baik pemerintah itu ya toleran terhadap semua seperti itu. Seperti mungkin kita lihat akhir-akhir ini ya, Menteri Agama kita ya begitu terbuka, begitu toleran ya, bisa dikatakan begitu toleran. Dia tidak hanya mengucapkan selamat hari Natal atau apa yang selama ini bisa kita katakan kalau di luar kita itu mengucapkan selamat hari Natal itu agak tabu gitu ya. Tapi yang kita lihat Menteri Agama sekarang kan ya bagus. Alangkah jika banyak lagi bibit-bibit seperti itu antara pemerintah itu, sehingga merangkul semuanya, sehingga kalau udah dirangkul pemerintah, kita masyarakat kan akan mengikuti, berikan teladan seperti ini ya. Di luar kemampuan kita lah itu, di luar kemampuan pemerintah lah kalau ada yang agak-agak tanda kutip keras ya, udah di luar nalarnya. Peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama ini bisa melalui dengan membuka forum untuk diskusi, dan juga membuka forum tapi bukan untuk tidak saling untuk menjelekkan satu sama lain, tetapi untuk mengajarkan apa yang diajarkan agamanya masing-masing dan memberitahukannya kepada orang lain. Dan juga bisa melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan semua antar umat beragama yang ada di suatu negara tersebut. Terima kasih.
Nah, ini untuk peran pemerintah seharusnya memberikan undang-undang yang tegas atau memberikan kebebasan untuk orang beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dan juga harus adil ke semua agama. Jadi jangan memihak ke satu agama saja gitu kan, biar semuanya adil. Terus juga pemerintahan sendiri itu jangan membuat ujaran kebencian tentang agama, dan juga kalau bisa bangun tempat ibadah yang aman gitu. Jadi, pemerintah juga harus turut mendukung tentang keberagaman agama di Indonesia, karena Indonesia kaya akan agama.